Jadi hari ini kita akan mempelajari satu tema yang cukup menarik. Judulnya Saul jadi Paulus, Paulus jadi Saul. Apalagi ini NJM. Jadi kita akan mempelajari hari ini dengan dua tokoh, yaitu Saul dan Paulus. Saul adalah raja pertama yang dimiliki oleh Israel, dan Paulus adalah seorang Farisi yang sebelumnya namanya adalah Saulus, atau kalau dalam bahasa Ibrani sebenarnya sama, Saul. Dan setelah Saulus ini atau Saul ini bertobat, ia memakai nama yang lain menjadi Paulus. Dan dia adalah orang yang setelah dia bertobat menjadi pengikut Yesus, dia menyerahkan seluruh hidupnya buat pekerjaan penyebaran firman Tuhan, khususnya bagi orang non-Yahudi. Jadi kalau kita lihat Saul atau Saulus dalam bahasa Ibrani itu artinya yang diminta, yang dimohon, atau diinginkan. Dan Paulus dalam bahasa Yunani adalah kecil, rendah hati, atau paling kecil. Itu arti kata Paulus. Dan sesuai tema kita, Saul jadi Paulus, Paulus jadi Saul. Kita akan selidiki. Jadi hal yang menarik saudara di sini bahwa mereka berangkat dengan sama-sama memiliki nama yang sama, yaitu Saul. Dan tetapi saudara, yang satu tetap jadi Saul, dan yang satu berubah menjadi Paulus. Dan yang lebih menarik lagi, selain mereka punya nama yang sama, ternyata mereka berdua berangkat dari suku yang sama, yaitu suku Benyamin. Akan tetapi nasib keduanya berbeda. Saulus jadi Paulus, Raja Saul tetap jadi Saul. Dan kita lihat poin yang pertama. Poin pertama besar bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang dari Saul jadi Paulus. Tadi Paulus artinya apa? Masih ingat? Yang kecil, rendah hati, atau paling kecil. Jadi saudara, kita lihat sekarang. Kalau kita lihat bahwa kalau kita mempelajari hidupnya Rasul Paulus atau yang dulu namanya Saulus, kebanyakan kalau kita lihat pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar, tidak berpendidikan. Mereka tidak mengetahui hukum Musa dengan baik ataupun Alkitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Taurat dengan baik. Mereka hanya orang-orang simpatisan yang kagum akan mujizat yang Yesus lakukan, nah maka mereka jadi pengikut Yesus. Tetapi apakah Rasul Paulus ini sama seperti orang-orang ini, orang-orang kebanyakan yang pengikut Yesus yang levelnya buta firman, tidak terlalu tahu banyak firman? Tidak seperti itu. Dia adalah orang yang sangat menguasai Alkitab. Kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 5 dikatakan, aku disunat pada hari ke-8. Artinya dia melakukan, bahkan waktu dia dari kecil pun ya dia sudah mengikuti hukum Taurat bahwa memang harus disunat di hari ke-8. Bangsa Israel tulen dari suku Benyamin, orang Ibrani yang berbahasa Ibrani, menurut hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Jadi apa artinya Farisi? Farisi adalah orang yang tahu dengan baik isi Alkitab, orang yang sangat menguasai Alkitab, menguasai firman Tuhan. Dia adalah seseorang yang sangat terdidik di dalam firman Tuhan. Latar belakang dia hari ini, kalau kita lihat latar belakang pendidikan dia, itu sama seperti hari ini kalau university, itu adalah Harvard. Kenapa? Karena dia dididik oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel yang sangat ternama. Jadi dia adalah orang yang sangat menguasai firman Tuhan. Dia sangat ahli dalam Alkitab Perjanjian Lama dan hukum-hukum Musa. Dan kalau dia mau meneruskan karirnya di dunianya yang sebelumnya sebagai orang Farisi, dia akan jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia akan jadi rabi dari semua rabi, atau menjadi seorang yang paling tinggi di posisinya, di bidangnya dia. Dia akan menjadi orang yang punya jabatan yang sangat tinggi kalau dia mau meneruskan karir lamanya. Karena kemampuan dia dalam hal-hal penguasaan terhadap kitab-kitab dan jam terbang dia di dalam keagamaannya telah diakui oleh banyak orang dan tidak diragukan kemampuannya. Dan sesuai dengan namanya Saulus yang artinya diinginkan, dimohonkan, dia akan jadi orang yang besar menurut ukuran mata dunia ini. Karena dia sangat diinginkan sebagai seorang yang hebat dan terpandang. Jadi Saulus, dia berangkat dari orang yang besar, orang yang hebat di mata dunia.
Akan tetapi, saudara, sejak dia bertemu Yesus, nasib hidupnya berubah. Dia bukan jadi besar menurut mata dunia, malah dia jadi kecil dan hina. Bahkan terkecil. Dia sendiri memberi pengakuan seperti ini di 1 Korintus 15:9 dikatakan apa? Sebab akulah yang terkecil di antara rasul-rasulnya. Jadi di hadapan firman Tuhan yang berharga, di hadapan Yesus yang sangat berharga bagi dia yang dia temui, dia katakan aku adalah yang terkecil dari semua rasul. Jadi bagaimana aku yang paling kecil di antara rasul ini, aku layak menerima firman yang berharga seperti ini. Karena semakin aku kenal firman Tuhan, semakin aku melihat diri aku begitu kecil. Itu pengakuan dia. Dan seturut waktu berlalu, dia bahkan berkata, sekarang bukan lagi yang paling kecil di antara rasul-rasul, tetapi sekarang dia membandingkan dirinya dengan orang kudus. Dia katakan bahwa dari semua orang kudus, aku orang paling hina. Dan aku dipercayakan firman yang berharga ini. Efesus 3 ayat 8 kita baca terjemah ILT. Kepadaku yang paling hina dari semua orang kudus, anugerah ini telah diberikan untuk menginjilkan kekayaan Kristus yang tak dapat dimengerti di antara bangsa-bangsa lain. Jadi dikatakan di antara semua orang kudus, aku ini yang paling hina. Aku ini paling kecil. Sesuai namanya, Paulus artinya kecil. Jadi saudara, sejak dia bertemu Yesus, dia menerima Injil Yesus. Saulus yang latar belakangnya adalah orang hebat dan orang penting, orang besar di mata dunia, karirnya hancur hari itu. Dan di mata dunia dia dianggap orang yang gagal. Sejak dia ikut Yesus dan firman Yesus, ia telah ditolak oleh komunitasnya yang lama. Bahkan banyak orang ingin membunuh dia karena iman dia yang baru. Ia kehilangan kehormatan, kepopulerannya, dan semua fasilitas dan akses yang pernah dia miliki sebagai seorang Farisi. Itu telah hilang semua. Dia hidup dalam keterbatasan dalam hal materi, dan di mata dunia yang mengukur segala sesuatu dari materi, nama baik. Dia masuk sebagai orang yang telah gagal oleh karena ikut Yesus. Saudara pernah orang yang berkata kepada saudara, kayak kamu sejak sungguh-sungguh malah hidup kamu jadi berantakan deh. Ada yang ngomong seperti itu. Mungkin itu tanda saudara sudah di jalan yang benar. Seperti Paulus, dia justru menjalani hidup yang di mata dunia bukan sesuatu yang baik. Dan itu semua gara-gara dia mau mengaku Yesus sebagai Mesias. Maka ia ditolak oleh pemimpin agama di zaman itu. Dan sekarang Saul yang besar dan hebat ini, atau Saulus yang hebat besar ini, telah menjadi Paulus yang sesuai namanya menjadi kecil, hina dan rendah. Jadi hidup Rasul Paulus telah menggenapi, saudara, perumpamaan Yesus mengenai seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga, yang sangat bernilai tinggi. Dan setelah ia menemukan mutiara yang berharga ini, apakah pedagang ini hanya diam saja? Tidak. Apa yang dia lakukan? Sejak dia menemukan mutiara yang berharga ini, pikiran dia, hidup dia, seluruh agenda hidupnya telah berubah. Yaitu bagaimana bisa mendapatkan mutiara yang berharga ini. Jadi apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan mutiara berharga ini. Dia menjual semua harta bendanya yang ada di rumahnya, dia jual semua hanya buat mendapatkan mutiara yang berharga ini. Dan perumpamaan Yesus ini sekarang telah terjadi kepada Rasul Paulus. Semua yang berharga dalam hidupnya, ia telah buang semua hanya untuk mendapatkan firman Tuhan yang berharga ini. Ia menyerahkan semua yang berharga dalam hidupnya hanya demi memperoleh Injil Yesus Kristus. Dan karena bagi dia, sejak dia berjumpa dengan Yesus dan Injil Yesus, itu adalah hal yang paling berharga dari semua yang paling berharga yang pernah dia miliki dalam hidup dia. Dan sekarang mari kita lihat tokoh yang kedua, Raja Saul. Dia adalah Raja Israel yang pertama. Untuk kita bisa lihat penjelasannya, Saul yang kedua ini, perjalanan hidupnya sangat berbeda dengan Saul atau Saulus di Alkitab Perjanjian Baru. Poin dua besar. Raja Saul adalah Paulus yang awalnya memulai dirinya dengan Paulus menjadi Saul.
Masih ingat tadi Paulus artinya apa? Kecil, ya, rendah hati. Saudara, bicara menjadi raja, sebenarnya Israel tidak butuh raja. Kenapa? Kenapa Israel tidak butuh raja? Karena selama 340 tahun, dari sejak era zaman hakim-hakim sampai kepada era kepemimpinan Samuel, Israel tidak pernah ada raja. Betul? Saudara tahu itu? Ya. Tidak ada satupun raja yang diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri langsung jadi raja yang memimpin bangsa Israel. Tetapi hari itu Israel, mereka mau punya raja yang kelihatan. Mereka mau punya raja seperti bangsa-bangsa lain yang bisa ikut perang di depan mereka. Jadi mereka bilang, berikan kami raja manusia untuk memimpin kami. Dan mendengar permintaan ini, Nabi Samuel menjadi begitu kesal. Karena secara tidak langsung mereka telah menolak Tuhan menjadi raja atas hidup mereka. Jadi meski itu membuat Tuhan juga marah, Tuhan katakan ke Samuel, Samuel, sana, udah biarkan. Mari kita pilihkan raja buat mereka. Mereka bukan menolak kamu Samuel, tapi mereka menolak saya. Kalau kita lihat 1 Samuel 8 ayat 7 referensinya, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Sedih sekali. Sedih sekali. Mereka lebih memilih raja yang kelihatan, manusia yang tidak sempurna, dibanding Tuhan itu sendiri, raja yang sempurna. Sedih sekali. Jadi untuk memenuhi keinginan hati umat Israel, Tuhan carikan raja yang baru buat mereka, menggantikan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pilih Saul jadi raja atas Israel sebagai raja pertama yang pernah dimiliki oleh Israel. Jadi waktu Saul ini dipilih oleh Tuhan, saudara, kita akan lihat seperti apa karakter Saul ini. Jadi waktu Saul ini dipilih sama Tuhan, dia itu seperti Paulus. Tadi Paulus artinya apa? Kecil. Waktu dia dipilih oleh Tuhan, dia merasa dirinya begitu kecil, dia begitu rendah diri. Jadi waktu Tuhan pilih dia, ini kata Saul, di 1 Samuel 9:21 dikatakan, bukankah aku seorang Benyamin, yang terkecil dari antara suku-suku Israel, dan keluargaku adalah yang paling tidak terpandang dari antara seluruh keluarga dalam suku Benyamin. Dan mengapa engkau telah berkata kepadaku seperti perkataan itu? Mengapa kamu menyampaikan pesan ini kepada aku yang tidak memenuhi kriteria untuk jadi raja? Aku ini tidak layak, aku ini tidak pantas, aku ini nggak ada yang bagus dalam diri aku untuk dijadikan raja. Kamu lihat latar belakang keluarga aku. Ada keluarga yang kecil dibanding seluruh suku Benyamin. Tetapi aku sekarang disuruh mengemban misi tugas yang begitu luar biasa. Aku tidak layak. Jadi kalau kita lihat bahwa Saul telah memulai karirnya sebagai raja dengan hati seperti Paulus. Yang artinya apa? Kecil, rendah hati. Yang terkecil. Dan akhirnya Saul diurapi secara pribadi oleh Samuel. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkan ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintah atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Oke, saudara, tidak berapa lama kemudian, setelah Samuel telah mengurapi dia secara pribadi, apa yang Samuel lakukan? Samuel mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk memilih raja. Dengan Samuel mengumpulkan mereka di Mispa, tempatnya di Mispa. Dan dia mengatakan mereka bahwa hari ini aku akan mengangkat raja yang baru bagi kalian, sesuai permintaan kalian. Maka Samuel melakukan undian. 1 Samuel 10 ayat 18-24 kita baca. Berkatalah ia kepada orang-orang Israel, beginilah perkataan Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel dari Mesir dan melepaskan dari tangan orang Mesir dan dari tangan seluruh kerajaan yang menindasmu. Tetapi hari ini engkau menolak
Allahmu yang juga telah menyelamatkanmu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Serta berkata, tetapi angkatlah seorang raja atas kami. Sekarang berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan kaummu. Samuel menyuruh seluruh suku Israel tampil ke muka, lalu dapatilah suku Benyamin. Sampai di sini Saul tidak akan menemukan dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, bahwa cara menemukan suku Benyamin, akhirnya suku Benyamin yang terpilih, itu ada melalui undian. Kalau Saul baca dalam bahasa Inggris, Saul akan menemukan itu dalam bentuk undian. Dilakukan undian dan keluar nama suku Benyamin dari seluruh suku-suku Israel. Jadi saudara ingat tadi bahwa Saul sebenarnya sudah diurapi secara pribadi oleh Samuel. Bahkan sebelum pertemuan besar ini diadakan, Saul sudah terpilih sebelumnya. Tapi Tuhan tetap bikin undian supaya fair. Saudara maksudnya? Iya dong. Ya, jadi Tuhan bikin undian. Jadi saudara yang luar biasa, bisa-bisanya undian itu keluarnya nama Saul juga. Sesuai Amsal 16 ayat 33 dikatakan, undi dibuang di pangkuan. Tetapi setiap keputusannya berasal daripada siapa? Tuhan. Jadi siapa yang naik jadi presiden? Itu bukan karena kepintaran manusia, bukan karena kekuatan militer, bukan karena kekuasaan atau karena seseorang memang dia partai yang mengusungnya bagus atau kuat ya, bukan karena yang mendukung kampanyenya juga bagus, tetapi siapa bisa naik dan siapa bisa turun, semua atas kehendak Tuhan. Misalnya hari ini Amerika sedang mau dilakukan pemilihan antara Donald Trump dengan siapa? Kamala Harris. Nanti siapa yang naik? Itu semua atas kehendak Tuhan. Dan ayat 22 kita baca. Lalu ditanyakanlah kepada Tuhan, tetap datangkah orang itu kemari? Jadi waktu sudah keluar nama Saul, Saulnya nggak ada, hilang. Jadi orang tanya, orang itu datang nggak? Jawab Tuhan apa? Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Jadi luar biasa. Sampai Saul bersembunyi di mana, Tuhan juga yang kasih tahu dia ada di mana. Ayat 23. Maka berlarilah mereka mengambilnya dari sana, sehingga berdirilah ia di tengah-tengah orang sebangsanya. Ia lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya dari bahu ke atas. Jadi Saul berkata kalau Saul ingat bahwa Saul berkata, aku tidak pantas jadi raja. Dan bahkan dia sudah diurapi secara pribadi oleh Samuel, dia tetap tidak percaya diri. Dia tetap merasa dirinya rendah. Dan sekarang jelas-jelas namanya diundi, keluar juga lagi namanya, dia pun tidak percaya diri buat terima jabatan itu. Jadi dia begitu rendah diri, begitu kecil sekali merasa dirinya tidak layak. Jadi saudara, kalau kita lihat, bukankah dia ini seperti Paulus yang artinya kecil, rendah hati? Dan sekarang 24. Samuel pun berkata kepada seluruh bangsa itu, lihatkah kalian kepada orang yang dipilih oleh Tuhan? Sebab tidak ada yang seperti dia di antara seluruh bangsa. Maka bersoraklah seluruh bangsa itu sambil berkata, hidup raja. Jadi saudara, Saul telah memulai karirnya dengan melihat dirinya seperti Paulus yang artinya kecil dan rendah hati. Seperti yang kalau kita lihat di 1 Samuel 15:17 dikatakan, bukankah walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, tetapi menjadi kepala atas suku-suku Israel dan engkau diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Jadi Saul melihat dirinya kecil. Jadi awalnya Saul sifatnya seperti Paulus. Ia berangkat dari hati yang rendah diri, kecil dan merasa tidak berarti. Tetapi saudara, Raja Saul dari Paulus yang kecil dan hina, sekarang dia telah menjadi Saul yang sombong dan melihat dirinya besar dan hebat. Sejak Saul jadi raja, dia mulai berubah. Makanya saudara mau tes karakter seseorang, kasih dia kekuasaan, kasih dia jabatan. Baru kita lihat aslinya seperti apa. Baru kelihatan aslinya. Kalau dia masih belum punya jabatan, mungkin dia masih bisa rendah hati.
Tapi kalau dia sudah jadi orang penting, kita cek tesnya pakai itu. Apakah dia masih rendah hati? Saudara, selama kurang lebih 400 tahun, Tuhan menandai di hatinya mengenai satu suku, satu bangsa yang namanya orang-orang Amalek. Dan Tuhan masih terus memperhatikan orang Amalek ini, buat apa yang mereka lakukan buat bangsa Israel. Tuhan sangat marah sama bangsa Amalek ini dan menunggu waktu 400 tahun untuk membalaskan kemarahannya. Kenapa? Karena bangsa Amalek ini sering mengganggu umat Israel. Bangsa Amalek ini pernah menyerang umat Israel pada saat mereka keluar Mesir, dan di saat mereka sedang berjalan kelelahan, mereka menyerang umat Israel. Mereka mengambil keuntungan di saat-saat umat Israel sedang lemah. Sehingga Tuhan sangat marah sama bangsa Amalek ini. Dan Tuhan memperhatikan mereka dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk berurusan dengan mereka. Dan di waktu yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sedang mau menjatuhkan hukuman atas orang Amalek. Dan Tuhan meminta tangan Saul yang melakukan eksekusi itu. Misinya apa? Tuhan kasih misi sama Saul untuk hari ini membunuh semua orang Amalek, membunuh semua ternak mereka, anak-anak, ibu-ibu. Ini memang sangat mengerikan. Ini pembunuhan massal. Segitunya Tuhan kalau sudah marah. Jadi tidak ada satupun yang boleh dibiarkan hidup. Bahkan kambing, domba, lembu pun tidak boleh hidup yang mereka punya. Jadi semua yang related sama orang-orang Amalek harus dibinasakan semua. Dan Tuhan minta pakai tangan Saul melakukan misi ini. Untuk mendatangkan penghakiman yang mengerikan. Jadi saudara, jika kita tidak mau bertobat, Tuhan akan terus kasih kesempatan. Tapi kesempatan itu bisa habis. Nah, kalau kesempatan itu habis, yang ada bukan kasih karunia lagi, yang ada adalah penghakiman yang mengerikan, seperti kasus ini. Jadi setelah menerima perintah ini, saudara, apakah Saul mentaati perintah Tuhan ini? Menurut saudara? Sudah baca? Gimana mentaati perintah Tuhan ini? Saul memang menumpas rakyat Amalek, tetapi tidak semuanya. Ada yang disisakan. 1 Samuel 15 ayat 9 kita baca. Tetapi Saul dan rakyatnya merasa kasihan terhadap Agag. Agag ini raja orang Amalek. Dan kepada kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik serta tambun, atas anak-anak domba dan atas semua yang berharga. Mereka tidak mau menumpas semuanya itu, tetapi hewan yang tidak berharga dan buruk ditumpasnya. Jadi ia hanya taat sebagian pada perintah Tuhan. Dan Saul, dia berkata bahwa kita ini bisa menang, itu karena Tuhan berserta kita. Tetapi kenyataannya saudara, apa yang dia lakukan dengan apa yang dia katakan di mulutnya, ternyata sangat berbeda. Dia bilang semua ini karena Tuhan. Tetapi Saul telah membangun monumen peringatan untuk dirinya sendiri. Jadi di mulut dia berkata ini untuk Tuhan. Ini semua karena Tuhan, tapi dalam tindakan dia sedang memuliakan bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Ini sesuai dengan 1 Samuel 15:12 dikatakan, dan Samuel bangun pagi-pagi benar untuk bertemu Saul. Dan telah diberitakan kepada Samuel dengan berkata, Saul telah datang ke Karmel, dan lihatlah ia telah membuat sebuah tugu peringatan bagi dirinya. Dan telah pergi berkeliling dan telah melintas serta turun ke Gilgal. Jadi Saul yang kecil dan rendah diri ini telah berubah sejak jadi raja. Dan Samuel menjadi sangat sedih dan menangis semalaman kalau saya tahu kisahnya. Akibat perubahan karakter daripada Saul ini. Nah, kalau kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 13 dikatakan ketika Samuel sampai kepada Saul, dia katakan seperti ini. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Apa yang dia katakan? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul ada contoh orang yang merasa sudah melakukan firman Tuhan, padahal ketaatannya baru sebagian. Tetapi Tuhan menuntut ketaatan penuh, bukan hanya ketaatan 70%,
80%, 90%, 99%. Tuhan butuh ketaatan 100% secara presisi dan akurat sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Kita harus taat sebenarnya. Tetapi dia berkata bahwa aku sudah melakukan firman Tuhan. Bukankah parah Saul ini? Jadi saudara, kalau kita nggak bisa ngaca firman Tuhan dengan baik, biar kita jelek pun kita akan merasa diri kita bagus. Bahkan bagus sekali. Itu karena diri kita tertutup oleh pembenaran diri, kepalsuan dan kemunafikan yang kita bangun selama ini. Sampai kita tidak bisa lihat lagi diri kita yang asli. Kita tidak bisa lagi jujur lihat diri kita. Yang kita lihat malah diri kita begitu bagus. Betul? Saudara merasa kita suka begitu? Jadi Saul, dia tidak membinasakan semua orang Amalek. Tetapi dia merasa sudah melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan penuh percaya diri dia berkata, aku sudah melakukan semua perintah Tuhan. Tapi saudara, setelah dia mengaku bahwa dia sudah melakukan semua firman Tuhan, sekarang justru kambing, domba, dan lembu-lembu mengeluarkan suara untuk bersaksi melawan dia. Hello, kami masih hidup di sini. Katanya kan harusnya kami mati kan? Tapi kami masih hidup. Sekarang kambing, domba, dan lembu bersaksi melawan perkataan Saul. Itu sebabnya Samuel berkata, kalau begitu suara apa yang saya dengar? Kalau kamu sudah lakukan semua perintah Tuhan. Ayat 14, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jadi ketika kebohongannya sudah ketahuan, apa respon Saul? Apakah dia langsung bertobat, Tuhan, iya aku bersalah, ampuni aku Tuhan. Samuel berikan aku kesempatan, aku bersalah, aku semua bersalah pada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia malah menyalahkan orang lain. Jadi saudara lihat, orang yang tidak jujur dengan diri sendiri, orang yang tidak punya kerendahan hati, meski sudah terpojok, sudah ketahuan salah pun dia akan cari alasan-alasan untuk membantah atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Dan ia menjadikan umat Israel sebagai alasan yang tepat untuk ketidaktaatannya. Sangat parah kan? Saudara kalau belajar Alkitab dengan benar, saudara kita nggak perlu kesaksian siapapun di sini. Itu Alkitab banyak banget yang bisa dibongkar, dibukakan untuk kita lihat. Bukti nyata hati orang tuh benar-benar bercabang-cabang. Berlapis-lapis, banyak dengan skema-skema tipu muslihat. Jadi saudara, saya pernah nggak ketemu orang kayak gini, yang udah jelas-jelas sudah salah, tetapi tidak mau ngaku salah. Malah melemparkan tanggung jawab ke orang lain dan menjadikan dirinya sebagai korban. Nah itu adalah manusia Saul di zaman sekarang. Dan saudara lihat dia bikin sebuah alasan yang nampak sangat rohani dan bagus sekali. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saul tahu persis gak perintah Tuhan? Isinya apa? Cari, bunuh. Cari, binasakan semua. Dia tahu persis. Dan itu pas termasuk ternak. Tetapi ia bikin cerita yang kelihatannya bagus, bahwa rakyat mau menyimpan ternak yang bagus ini untuk nanti dikasih sama Tuhan. Kayaknya bagus kan, motivasinya baik kan? Makanya saudara kalau ketemu orang-orang yang gak punya hati nurani yang jujur, mereka bisa pinter pelintir-pelintir gitu. Yang jelek bisa jadi bagus, yang salah bisa jadi benar. Cuma saudara habis dengar kayak berasanya aneh gitu. Kayak aneh deh, tapi saya juga gak tahu karena dia sangat mahir memutarbalikkan sebuah fakta. Padahal itu hanya alasan untuk membela diri.
Maka orang-orang yang tidak ada keinginan untuk bertobat, mereka akan hanya pandai mencari alasan untuk membela dirinya. Supaya tidak perlu berubah dan bertobat, karena berubah dan bertobat itu tidak enak. Jadi cepat sekali mereka menjawab dan memberikan alasan-alasan untuk membenarkan diri mereka. Jadi Saul menjadikan rakyat sebagai alasan. Jadi gini, mari kita bayangkan jadi Samuel. Kalau sekarang diri saudara ketemu orang yang jelas-jelas sudah salah, terus dia berbohong, dia bilang sudah bunuh semua, padahal jelas dia bohong, dan kemudian cari alasan-alasan untuk membela diri. Kira-kira saudara, gimana perasaan saudara? Jengkel ya. Jadi seperti itu perasaan Samuel. Saudara pernah ketemu orang-orang seperti Saul ini dalam hidup saudara? Ada? Atau mungkin jangan-jangan saudara yang Saulnya gitu. Maka Nabi Samuel ini ketika mendengar jawaban Saul seperti ini, apa jawab Nabi Samuel? Dia berkata gini, apakah Tuhan butuh kambing domba? Apakah Tuhan Allah pencipta dunia ini masih ada sesuatu yang kurang dalam diri dia sehingga dia membutuhkan daging domba untuk dia makan? Dia menciptakan semua ini semua punya dia. Apa dia butuh itu? Sedangkan dia sendiri yang punya itu semua. Jadi jika Tuhan menuntut persembahan dari kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan, masuk ke dalam rumah Tuhan, sebenarnya itu bukan Tuhan yang butuh. Tetapi itu untuk kita menjalani hidup yang berfokus terus kepada Tuhan, supaya kita tidak dipenuhi oleh keserakahan. Kita mengembalikan berkat yang kita terima daripada Tuhan ke rumah Tuhan, supaya hati kita ini jangan serakah dan terus ingat Tuhan sebagai yang memberikan berkat ini dengan cara kita memberikan persembahan. Tetapi saudara, untuk kasus yang ini sangat berbeda. Di sini tidak ada instruksi untuk menyisakan korban untuk diberikan persembahan buat Tuhan. Tetapi bunuh semua yang ada hubungan dengan orang Amalek, termasuk kambing domba mereka. Itu sebabnya Samuel berkata bahwa untuk kasus yang ini, Samuel berkata bahwa apakah Tuhan butuh persembahan? 1 Samuel 15:22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama-sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Akan tetapi saudara, karena mata mereka telah dibutakan oleh keserakahan, mereka memakai alasan-alasan rohani buat menutupi kebobrokan diri mereka. Jadi banyak orang hari ini memakai alasan-alasan untuk melakukan ini dan itu, untuk dikatakan ini untuk Tuhan. Saya lakukan ini buat Tuhan, padahal itu untuk diri mereka sendiri. Dikit-dikit buat Tuhan, dikit-dikit buat Tuhan, padahal buat diri sendiri lebih banyak. Dan setelah peristiwa ini, saudara, karena Saul tidak taat, Tuhan langsung buang Saul. Dan berikutnya Tuhan pilih raja yang baru, raja yang lain. Dan kita tahu itu adalah Raja Daud. Dan Tuhan minta Samuel beritahu Saul bahwa dia telah ditolak jadi raja. Dan ketika Samuel telah menyampaikan bahwa Saul telah ditolak jadi raja, Samuel sedang mau pergi. Ketika Samuel mau pergi, Saul memohon dengan putus asa untuk diberi kesempatan lagi. Tetapi Samuel sedang berjalan pergi, Saul memegang ujung jubahnya Samuel. Dan karena Samuel berjalan pergi, ujung jubah Samuel itu koyak. Dan Samuel berkata, seperti inilah kerajaanmu telah dikoyakkan oleh Tuhan. Sesuai dengan 1 Samuel 15 ayat 27 sampai 28. Ayat 28 kita baca, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripada kamu. Kalau itu saudara kena vonis, terima vonis seperti ini. Apa yang saudara lakukan? Mau apa? Apa? Sikap saudara apa? Kalau sudah ditolak Tuhan begini, saudara dicopot jabatan rajanya, apa yang saudara akan lakukan? Apa yang saudara lakukan? Pasrah? Gimana? Saudara mau ngapain? Kalau saudara ketahuan salah, terus sekarang saudara dicopot jabatannya.
Tuhan mau pindahin ke orang lain. Saul gimana? Pasrah? Terima aja? Hah? Bertobat. Bilangnya apa sama Samuel? Ini saya Samuel nih, wakilnya Tuhan. Mau ngomong apa sama saya? Ya, saya kan wakilnya nih. Mau ngomong apa? Bisa kalau saya Samuel mau bilang apa sama saya? Supaya saya berubah pikiran, saya ngomong sama Tuhan. Supaya saya kasih tahu Tuhan, tolong rubah keputusan gitu. Apa yang saya lakukan? Gitu doang? Hah? Apa? Minta didoakan? Gitu. Apakah saya tergerak? Saya cuma minta ampun, minta didoakan. Apa saya tergerak? Hah? Saudara harus ada ekspresi tubuhnya. Ekspresi tubuhnya tanda saudara benar bertobat. Saya harus lihatnya apa? Ngemis. Saya harus ngemis. Saya harus ngemis sama Nabi Samuel. Caranya gimana? Ya, bersujud, jangan pegang jubah saya doang. Pegang kaki saya. Nangis-nangis, jerit-jerit, teriak-teriak, minta ampun, histeris. Tetapi Saul, apa yang dia lakukan? Apakah dia bertobat? Tapi gini, sebelum saya jelaskan apakah dia bertobat, saya harus bayangkan dulu ya. Ini Samuel dan Saul sedang berbicara secara pribadi. Di luar baru perang menang kan, lawan orang Amalek. Jadi di luar lagi ngapain nih memang? Habis menang perang orang biasa ngapain? Pesta kan? Makan, minum, nyanyi, ya kan? Ya, orang main kecapi, gendang, nari-nari, lagi merayakan. Suasana di luar lagi rame. Nah, ini pembicaraan yang sangat kurang bagus di sini. Bahwa Saul ditolak sama Tuhan ya Raja. Jadi saudara, kalau misalnya sampai ketahuan Saul ditolak jadi raja, bangsa Israel, para tua-tua yang sampai tahu itu, suasananya jadi meriah, jadi berubah apa? Berkabung, anti klimaks. Jadi Saul, dia tahu kondisinya kalau sampai dia ketahuan ditolak. Apa yang dia lakukan? Ada dua kemungkinan. Kalau Saul adalah orang yang pengen cari muka dilihat orang, dia akan meminta supaya Samuel baik-baik sama dia. Kalau Saul bukan orang yang mau cari muka sama manusia, mencari Tuhan, dia akan kayak saudara tadi, dia akan ngemis-ngemis, teriak-teriak, nangis-nangis, biarin bodo amat di luar sana, dengerin ada tangisan yang sangat keras. Orang ada apa ya? Tapi at least mungkin Tuhan bisa ngembaliin jabatan raja itu buat dia. Betul nggak saudara? Nah kita lihat, Saul fokusnya lihat Tuhan atau lihat manusia. Kita lihat. Apa jawaban Saul? Ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Bagus gak? Bagus? Bagus. Ya. Bagus, sepertinya bagus. Sampai di sini bagus. Tetapi saudara akan harus lihat motivasi yang menjadi concern daripada Saul, yang menjadi fokus perhatian dia yang dianggap penting adalah kata-kata berikutnya dari ayat yang ini. Kita lihat ayat berikutnya. Kita baca sama-sama. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua dan bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Gimana? Dia ngemis-ngemis gak? Ternyata enggak. Kasih muka dong sama aku. Jadi siapa yang dipikirin Saul? Tuhan, hati Tuhan atau orang banyak? Saul lebih senang dilihat orang banyak atau dilihat Tuhan? Dan ayat 31. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Oke? Jadi saudara, kalau kita lihat hanya perkataan aku telah berdosa, ternyata kalau kita lihat kalimat berikutnya, ternyata kata aku telah berdosa ini ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Semua ini hanya bicara mengenai dirinya, bagaimana menyelamatkan mukanya sendiri di depan rakyat dan tua-tuanya. Jadi semua yang keluar dari mulutnya itu ternyata hanya buat melindungi kemuliaan dirinya sendiri
demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi Saul adalah hanya berusaha melindungi martabat dan wibawanya sebagai raja. Itu yang jadi penting buat dia, itu yang jadi concernnya dia. Tanpa memikirkan Tuhan sedikit pun yang telah ia kecewakan dengan keputusan yang ia buat. Pada Tuhan, tunggu 400 tahun nih mau mengeksekusi orang Amalek ini. Dan kalau kita lihat tadi di ayat 31 dikatakan bahwa Saul menyembah Tuhan. Sekali lagi, ekspresi ini sepertinya bagus kan? Tetapi kalau saudara dengan teliti membedah isi hati Saul, saudara akan melihat bahwa ekspresi luarnya bahwa Saul menyembah Tuhan itu memang nampak bagus dan rohani. Tetapi pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah Saul benar-benar punya sikap hati yang menyembah Tuhan, memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan? Gimana? Waktu dia dikatakan dia menyembah Tuhan, apakah memang itu sikap hati dia hormat dan takut akan Tuhan? Gimana saudara? Jika kita lihat perkataan dia yang sebelumnya adalah, tolong kasih muka sama saya. Jadi apakah tindakan dia menyembah Tuhan ini adalah bicara sesuatu yang dia sedang bertobat? Itu hanya untuk apa? Itu hanya untuk pencitraan diri, supaya dilihat sebagai raja yang agung dan takut akan Tuhan. Karena di situ ada Nabi Samuel yang adalah wakilnya Allah. Jadi seperti itu Saul sedang membangun citra dirinya, supaya terlihat hebat, agung, mulia di hadapan pengikutnya, dengan memanfaatkan Nabi Samuel yang adalah orangnya Tuhan, dan memanfaatkan Tuhan juga demi popularitas dirinya sendiri. Ini namanya pansos. Banyak tidak saudara pemimpin-pemimpin di dunia ini, pemimpin agama yang berkedok pencitraan agama untuk menaikkan popularitas dirinya, ngomongnya rohani gitu, ya, bawa-bawa nama Tuhan. Demi apa? Menaikkan popularitas dirinya. Dan mereka adalah contoh Saul-Saul di masa kini. Dan oleh karena karakter Saul yang hanya haus kekuasaan dan pengakuan manusia, Daud terpaksa harus menanggung penderitaan dengan dikejar-kejar oleh Saul selama 10 tahun. Oleh karena Saul ini iri dengan Daud. Dan seluruh rakyat Israel di saat itu sedang buta oleh pencitraan dibangun oleh Saul sebagai raja yang agung, mulia dan takut akan Tuhan. Bangsa Israel itu sedang buta, dibutakan oleh pencitraan yang telah dibangun Saul. Mereka terus melaporkan di mana keberadaan Daud dalam persembunyiannya. Mereka membantu Saul. Akan tetapi meski Saul nampak bagi rakyat Israel sebagai pemimpin yang hebat dan mulia, tetapi dia hanya pemimpin yang palsu di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia telah ditolak oleh Tuhan. Saul adalah gambaran singa yang mati. Seperti khotbah kita minggu lalu, yaitu anjing yang hidup lebih baik dari singa yang mati. Saul adalah contoh singa yang mati di hadapan Tuhan yang tidak berguna. Kesimpulan. Yang pertama saudara, kita harus menjalani hidup seperti arti nama Paulus, yaitu rendah hati. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jika kita ada di posisi menjadi orang yang besar dan terhormat, kita tidak boleh berubah sikapnya seperti Saul. Kita harus tetap rendah hati dan senantiasa ingat bahwa kesuksesan, jabatan, posisi yang tinggi, semua adalah kemurahan Tuhan atas hidup kita dengan memberikan seluruh hal-hal yang baik dalam hidup kita. Yang kedua adalah bahwa kita harus lebih mengutamakan apa kata Tuhan dibandingkan kata orang banyak.
Jika perintah Tuhan itu berlawanan dengan orang banyak atau dunia, meski itu tidak populer, kita harus taat pada perintah Tuhan. Maka Tuhan akan mengakui kita sebagai anaknya. Akan tetapi, akan sangat berbahaya jika kita lebih mengutamakan penilaian orang banyak. Kita akan lebih concern dengan kata orang banyak. Itu akan membuat kita menjadi orang yang palsu dan munafik, yang hanya fokus mencari pujian manusia. Tetapi itu hanya menjadi kejijikan di mata Tuhan jika kita tidak ada pertobatan. Kita hidup di dalam pencitraan dan kepalsuan. Yang ketiga, saudara, kita harus taat pada firman Tuhan 100%. Tidak boleh hanya taat 50%, 60%, 70%, 90%. Tetapi harus 100%. Jika kita tidak taat perintah Tuhan secara presisi dan akurat, hasilnya saudara, seperti Saul, Tuhan akan menolak kita sebagai anaknya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, kami bersyukur bahwa firman yang berharga yang kami terima di tempat ini. Bagaimana kami melihat skema hati dan pikiran manusia. Bahwa seringkali manusia bisa berkata mencintai Tuhan, tetapi hidupnya jauh daripada mencintai Tuhan. Seringkali manusia bisa berkata bahwa aku telah melakukan firman Tuhan, tapi kenyataannya baru hanya setengah daripada firman Tuhan yang dilakukan. Tapi lewat pembelajaran kami hari ini, kami belajar untuk jadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Jika kami tidak dapati ada kesalahan, kami mau jadi orang yang langsung mengakui dengan segera kesalahan kami, tanpa berbantah-bantah, tanpa memberikan alasan-alasan. Tetapi kami mau dengan rendah hati mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu dan memohon kemurahan-Mu untuk membawa kami keluar daripada kegelapan di dalam diri kami. Ampuni kami kalau misalnya di dalam hati kami masih kadang-kadang ada terang, kadang-kadang ada gelap. Tolong Bapa, lewat firman yang kami belajar di tempat ini, seluruh kegelapan kami boleh disinari oleh terang firman Tuhan, sehingga perlahan-lahan seluruh kegelapan ini boleh sirna, seluruh kegelapan ini boleh pergi dihalau dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup yang terang terus di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menemukan diri kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami tahu bahwa manusia lebih nyata, lebih real. Pujian manusia mungkin kadang-kadang lebih nyata dan lebih real karena manusia kelihatan, engkau sendiri tidak kelihatan. Tapi tolong kami punya iman yang baik, tolong kami punya hati nurani yang baik yang bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Sehingga kami lebih takut kata Tuhan daripada kata manusia. Kami lebih mementingkan apa yang menjadi pikiran Tuhan kepada kami daripada pikiran orang lain kepada kami. Bapa, tolong kami jangan hidup di dalam pembenaran diri, kepalsuan dan kemunafikan. Tapi tolong kami terus hari ini mengaca diri kami dengan firman Tuhan, untuk melihat diri kami yang sesungguhnya dengan firman-Mu. Dan tolong kami hari ini mengukur segala sesuatu dari apa kata Tuhan dan bukan kata manusia. Tolong kami boleh menjalani hidup yang berani, berlawanan dengan dunia ini meskipun tidak populer. Tetapi kami mau taat kepada perintah Tuhan. Kami mau taat kepada kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak mencari pengakuan dan pujian manusia. Tetapi kami hanya mau mencari pengakuan dan pujian daripada Tuhan. Meskipun orang dunia ini tidak melihat apa yang kami lakukan. Tapi Engkau melihat dengan mata-Mu yang tertuju kepada kami. Sehingga kami ditemukan sebagai anak yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, hari ini berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam hidup mereka. Tolong mereka yang sedang sakit Bapa, berikan penghiburan, berikan kekuatan, bahkan berikan kesembuhan yang total. Jika Engkau berkenan, Engkau bisa memberikan kesembuhan yang total bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit hari ini, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kiranya oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Kau menyembuhkan jemaat-Mu yang hari mendengar firman ini. Dan juga mereka sedang bergumul dengan hidup mereka, bergumul dengan keluarga mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan bisnis mereka. Bapa, kiranya kemurahan-Mu juga tercurah bagi setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah hidup kami. Sehingga kami boleh hari ini diberikan kelegaan, diberikan kelancaran. Sehingga kami boleh bersyukur buat pertolongan demi pertolongan yang Kau berikan buat hidup kami.
Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat firman berharga. Itu perkataanmu sendiri yang kau sampaikan di tempat ini. Kesaksian hidup yang telah membuat kami hari ini boleh terima berkat menjadi orang hidup. Dan kami mau mengembalikan berkat daripada firman Tuhan yang berharga kami terima ini. Dengan memberikan ucapan syukur dan memberikan persembahan syukur kami. Persembahan khusus dan persembahan persepuluhan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa terus mengembangkan pekerjaan, menegakkan kerajaan Allah di tengah dunia ini, buat penyebaran firman Tuhan yang murni ini, sehingga semakin banyak orang boleh mendengar firman nafiri terakhir yang berbunyi di saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama mari kita katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.